merenungkan, karena jodoh itu di tangan siapa. Banyak yang punya apa ya, uh, apa punya pandangan masing-masing lah begitu ya. Nah, kalau boleh saya saya beberapa simpulkan begitu. Ada yang mengatakan di tanganku begitu. Jadi jodoh itu adalah di tangan aku. Aku yang menentukan jodoh hidupku. Aku nggak mau lagi seperti zamannya Siti Nurbaya ditentukan oleh orang tua begitu. Tetapi teman-teman juga harus akui bahwa ketika jodoh itu ditentukan oleh engkau, oleh dirimu sendiri, kamu kok susah dapat jodohnya, begitu ya. Terus um, banyak sekali putus nyambung lah, begitu ya. Kok susah sekali mencari jodoh sesuai dengan keinginan saya, begitu ya. Jadi kalaupun ada putus segala macam. Kalau jodoh itu adalah di tanganku. Lalu kemudian jodoh itu di tangannya orang tua, begitu. Jadi artinya ketika kita bilang bahwa jodoh itu di tangan orang tua, ya ini kayak zamannya Siti Nurbaya. Artinya ada sebuah perjodohan di sana, dijodohkan. Apakah zaman now masih ada di tangan orang tua? Ada, banyak ya. Banyak yang saya rasa yang masih ngalamin ya. Begitu dia sudah bangkotan, udah makin tua, akhirnya orang tuanya turun tangan nih, cariin kenalan saudara dan lain sebagainya, entah teman gereja misalnya, kan begitu, dijodoh-jodohin lah begitu. Ada yang langsung jodoh dikenalin sebentar langsung sudah mau tunangan misalnya gitu. Ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Kemudian ada budaya di lingkungan. Ini memang mungkin nggak terlampau sering terjadi begitu ya. Artinya kadang-kadang ada satu kampung tertentu yang masih memperlakukan bahwa mencari jodohnya itu harus satu kampung itu, gitu ya, satu budaya itu. Mungkin masih ada ya zaman sekarang, tapi mungkin sudah jarang sekali lah gitu ya. Jodoh itu di lingkungan budaya tertentu. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa jodoh itu di tangan Tuhan, tapi menjadi question mark. Teman-teman yang sudah punya pacar, pertanyaannya begini, dari mana kamu tahu itu adalah jodoh dari Tuhan? Gitu ya pertanyaannya. Dari mana kamu tahu kalau itu adalah jodohmu dari Tuhan? Atau teman-teman yang mungkin kayak saya gitu ya, sudah punya istri begitu ya. Pertanyaannya sederhana juga, dari mana kamu tahu bahwa itu adalah istri kamu atau itu adalah suami kamu yang dari Tuhan? Jadi kalau kita boleh lihat jodoh di tangan siapa, kita jadi bingung. Kalau di tanganku bagaimana, di tangan orang tua bagaimana, kalau berdasarkan lingkungan budaya bagaimana, apalagi di tangan Tuhan, sepertinya seolah-olah itu kayak masih misteri begitu ya. Artinya ini benar-benar misteri banget begitu ya. Nah, di tangan Tuhan tuh bagaimana? Nah, oleh karena itu teman-teman, kita akan melihat dari dua kisah percintaan, romance gitu ya, romantis banget ini percintaannya sebenarnya, tentang jodoh yang ada di Alkitab. Yang pertama itu adalah, saya akan ngomongin ini dulu karena ada yang bertanya sama saya waktu kita KTB yang lalu. Ada seseorang WA pribadi ke saya, pacaran tuh boleh putus nggak? Bilang gitu kan. Dia tanya ke saya gitu kan. Lalu saya mikir-mikir, kayaknya mungkin ini segmen yang belum kita bahas secara lengkap waktu yang kemarin ya, bulan lalu ya. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik. Pacaran itu boleh putus nggak gitu ya? Ini pertanyaan paling sering ya. Memang dari pertanyaannya sudah salah, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tanya ke saya, pacaran itu boleh putus atau enggak, maka sebenarnya ini pertanyaan yang salah kalau menurut saya gitu ya. Pacaran itu tidak memiliki keterikatan permanen. Yang saya akan tegaskan berkali-kali. Jadi teman-teman yang sekarang pun sudah punya pacar, ingat baik-baik bahwa pacaran itu tidak memiliki keterikatan yang permanen. Dan karena ini adalah masih tahap pengenalan. Jadi walaupun mungkin teman-teman merasakan jatuh cinta, saling mencintai dan segala macam, tapi ingat teman-teman bahwa ini masih dalam bentuknya permanen. Dan ini adalah tahap pengenalan.
dan tidak ada sanksi sosial. Apakah boleh gonta-ganti pacar? Saya bilang boleh. Boleh. Apakah nanti disebut playgirl, playboy, begitu ya? Itu punya definisi tertentu ya, masalah playgirl dan playboy. Tetapi pertanyaannya, apakah boleh gonta-ganti pacar, putus, nyambung, segala macam? Dalam tahap ini, saya katakan boleh, begitu ya. Teman-teman boleh dalam fase ini boleh. Jadi teman-teman, it's okay kalau teman-teman putus, it's okay kalau teman-teman nyambung, gitu ya, it's okay. Karena ini memang tahapannya adalah tahapan masih dalam pengenalan, begitu. Oke, sekarang kita ini karena ini ada pertanyaan yang bulan lalu yang ditanyakan secara langsung kepada saya. Nah, kita akan lihat kembali lagi, saya tadi bilang ada 2 kisah romantis di dalam Alkitab mengenai perjodohan yang sangat indah. Nah, yang pertama kisahnya Ishak dan Ribka. Kayaknya memang pernah saya bahas ya, kisah Ishak dan Ribka. Ini panjang nih, Kejadian pasal 24 ya. Jadi kalau kita baca panjang banget itu kisahnya. Tetapi teman-teman saya akan coba meringkaskan ceritanya, kisahnya Ishak dan Ribka. Jadi Abraham itu mengutus orang kepercayaannya untuk mencari jodohnya Ishak. Kalau dalam Kejadian pasal 24. Jadi teman-teman, dalam budayanya Timur Tengah kuno, ada bisa mengutus hamba kepercayaannya, begitu untuk mencari jodoh anaknya, yaitu Ishak. Dan ketika si hamba ini bertemu dengan Ribka, begitu ya. Jadi dia jalan, yaitu dia kemana? Dia pergi ke kampung halamannya Abraham, dan dia bertemu di sana di Ribka. Ketika Ribka itu sedang ada di sumur air, lalu kemudian yang terjadi adalah Ribka memberikan minuman kepadanya dan juga menimba air, begitu ya, untuk 10 ekor untanya. Jadi boleh dibilang Ribka ini kan orang asing ya, dia berani berkenalan dan dia sangat hospitality, dia sangat ramah kepada hambanya ini, dan bahkan memberikan air itu sampai 10 ekor unta dikasih air. 1 ekor unta itu bisa menghabiskan 56 liter air, kira-kira 3 galon air. Jadi teman-teman bisa kebayang dia nimba itu berapa kali, dan bisa kebayang betapa Ribka itu tenaganya kuat gitu ya, untuk nimba bolak-balik kasih minum air kepada unta-unta. Dan keluarganya Ribka juga memperlakukan hamba-hambanya Abraham itu dengan sangat baik. Jadi hambanya ini diutus oleh Abraham untuk mencari jodohnya Ishak, dan dia ketemu dengan Ribka. Nah, apa yang kita bisa lihat di sini? Ketika bertemu, gitu ya, kalau Kejadian pasal 24 ayat 65 sampai dengan 7, maka tradisi Timur Tengah itu mengatakan bahwa seorang laki-laki tidak boleh melihat wajah calon istrinya. Sehingga begitu Ribka tahu bahwa yang datang mendekat itu adalah Ishak, maka dia menutup wajahnya dengan kerudung. Ini Timur Tengah kuno. Jadi mungkin sampai detik ini tradisi ini masih ada, begitu ya. Jadi si Ishak itu nggak boleh melihat wajahnya Ribka. Beda dengan zaman now ya. Kalau zaman now kan mukanya ada di Facebook, ada di Instagram, kita pamer muka, pamer segala-gala macam ya di medsos ya. Tetapi ternyata zaman dulu ya, mungkin dalam budaya tertentu masih ada, tidak boleh melihat mukanya. Hal ini supaya Ishak tidak melihat atau suka kepada Ribka berdasarkan rupa. Jadi teman-teman bisa kebayang ya. Jadi Ishak itu nggak tahu mukanya Ribka tuh cantik, jelek, dan lain sebagainya, hitam, putih, nggak ada yang tahu begitu. Tetapi ketika itu ditutupin, jadi Ishak itu ya harus benar-benar punya feeling gitu ya, untuk suka sama si Ribka ini. Nah, tapi yang dilakukan oleh Ishak cukup cerdas, teman-teman. Yang dilakukan oleh Ishak adalah apa? Ishak membawa Ribka bertemu dengan ibunya.
Nah, kalau itu dia boleh buka cadar. Jadi Ribka boleh buka cadar di depan ibunya, Ishak. Dan tentunya seorang ibu tahu, dapat menilai dengan baik perempuannya itu seperti apa, si Ribka ini. Baik itu karakter maupun dalam keadaan fisiknya. Jadi teman-teman ini unik nih ya. Jadi perjodohannya Ishak dengan Ribka ini sangat unik. Ada orang yang diutus, dan si Ishak nggak boleh tahu mukanya bagaimana, dan dengan kecerdasannya dia suruh ketemu ibunya dulu, sehingga ibunya bisa menilai apakah Ribka ini boleh menjadi jodohnya dia atau tidak gitu ya. Oke, ini yang pertama, kisah perjodohan yang pertama ini. Nanti kita akan review kisah ini. Nah, kisah yang kedua adalah cinta settingan kalau saya bilang. Jadi bukan hanya di sinetron aja yang ada, tetapi kalau teman-teman perhatikan cinta settingan Ruth dengan Boaz di Rut pasal 3. Ini juga panjang nih ya teman-teman, ayatnya pasal 3 itu ya. Dan ini saya kategorikan cinta settingan. Jadi zaman dulu juga sudah ada cinta settingan ya. Jadi jangan berpikir cuma zaman now doang gitu kan. Nah, apa yang terjadi? Singkat cerita teman-teman, kalau boleh saya ceritakan, Naomi suaminya mati dan dia punya menantu, ada Ruth salah satu menantunya, dan Ruth punya suami mati, sehingga Ruth punya komitmen untuk mengikuti Naomi kembali ke Israel. Nah, ini cerita ini di pasal 3 ini mereka sudah kembali ke Israel begitu. Nah, sebenarnya ketika Naomi itu tahu bahwa Ruth itu bertemu dengan Boaz di pasal yang kedua, teman-teman, maka Naomi itu memasang strategi supaya Ruth itu memohon Boaz untuk menikahinya. Kalau istilahnya dalam Alkitab itu menebus. Karena ini termasuk keluarga yang sangat dekat dengan Naomi. Jadi waktu Ruth itu bekerja di ladang, dia ketemu Boaz, lalu dia cerita sama Ruth, itu ada Boaz yang sangat baik, gitu kan. Lalu Naomi mulai masang strategi. Naomi menyuruh Ruth itu tidur di bawah kakinya Boaz. Dan ini adalah tindakan nekat sebenarnya, dan tabu bagi seorang perempuan di tempat pengirikan. Ini tempat pengirikan itu tempat yang sebenarnya tempat khususnya untuk laki-laki. Dan itu sangat tabu kalau ada wanita di situ, karena bisa kejadiannya macam-macam begitu ya. Nah, ini aneh. Naomi menyuruh Ruth tidur di bawah kakinya Boaz. Namun ketika Boaz sadar, kalau teman-teman lihat pasal 3 ayat yang ke-8, Boaz bertanya kepada Ruth, siapakah engkau? Di ayat yang ke-9. Jadi luar biasanya Boaz ini adalah ketika dia tahu ada perempuan tidur di dekat dia. Ini tanda petik ya, kalau Boaznya ini laki-laki nggak baik kan pasti sudah kejadian begitu ya, sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya. Tetapi Boaz tidak. Dia nanya, kamu siapa begitu ya. Maka Ruth memperkenalkan diri sebagai hamba. Jadi Ruth tidak bersikap seakan-akan dia berhak untuk ditebus oleh Boaz, tetapi menunjukkan sikapnya sebagai seorang pemohon. Jadi Ruth langsung menjelaskan posisinya dia dengan Naomi, dan Boaz tahu bahwa sebenarnya dia boleh menebus Ruth ini menjadi istrinya, gitu. Jadi ini luar biasa. Nah, memang ada yang bertanya begini, apakah usaha ini dosa, begitu ya? Ketika cinta settingan seperti ini. Jadi sepertinya Boaz itu kayak kegap gitu ya, kayak digap begitu sama si Ruth begitu, kayak udah nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi ternyata enggak. Memang ini ada yang berpendapat bahwa ini sesuai dengan tradisi. Tapi memang ini kelewatan batas sih, harus sampai menginap sedemikian rupa, dan ini penuh dengan resiko. Tetapi yang kita boleh lihat di sini adalah Boaz menerima cinta Ruth dan menikah. Artinya Boaz itu memang mencintai Ruth, dan mereka akhirnya kalau di pasal yang keempat mereka menikah. Nah, teman-teman kalau boleh kita review dari dua cerita ini, itu maka demikian ya. Cerita Ishak dan Ribka tidak serta-merta melegalkan bahwa menjodohkan adalah cara yang terbaik. Soalnya ada yang menstatementkan ke saya demikian. Orang tua mencari jodoh itu yang terbaik berdasarkan ceritanya Ishak dan Ribka. Kenapa?
Tujuan Abraham memilih jodoh untuk Ishak supaya kepercayaan kepada Tuhan tetap terjaga. Jadi Abraham itu sedang berada di satu tempat begitu ya, dan itu negeri-negeri asing yang mengelilingi mereka itu adalah kebanyakan negeri yang menyembah berhala. Abraham tidak mau Ishak mendapatkan salah satu perempuan yang ya boleh dibilang penyembah berhala begitu, sehingga dia meminta hambanya dia untuk kembali ke kampungnya, karena gampang untuk menjaga dan memelihara iman mereka kepada Yahweh. Jadi tujuan Abraham di situ. Jadi tujuan Abraham bukan supaya Ishak mendapatkan jodoh sebudaya dengan mereka, tidak. Tetapi supaya iman mereka terjaga. Apakah Naomi dan Ruth agresif? Wah, ini perempuan agresif loh nih, di kisah Alkitab loh. Jadi kalau perempuan yang nembak duluan nggak apa-apa ya. Menyatakan cinta boleh ya, karena ceritanya Ruth ini demikian sebenarnya. Ketika dia tidur di kakinya Boas, itu sebuah tanda bahwa dia mengatakan memohon supaya Boas itu menikahi dia. Jadi mungkin teman-teman masih menganggap bahwa cowok yang nembak ya, tapi kalau di kisahnya Ruth enggak. Ruth-nya yang membuka diri gitu ya, artinya bisa Boas yang menikahi, meminta Boas yang menikahi dia. Nah, sebenarnya enggak agresif. Ruth bertemu dengan Boas di pasal yang kedua itu tidak sengaja, karena Ruth akan mencari jelai itu kayak gandum gitu ya, akan mencari gandum, dan dia nggak tahu ternyata ketika dia mencari gandum itu, jelai itu adalah di ladangnya Boas gitu ya, di ladangnya Boas. Nah, lagi mungut-mungutin jelai, Boas muncul, dia nanya, itu siapa? Oh, itu Ruth, perempuan Moab begitu ya, bla 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 bla, dan selanjutnya. Nah, kalau di pasal kedua ini diindikasikan sangat kuat kalau teman-teman baca, Boas itu sudah sangat suka lah kepada Ruth. Jadi dia sudah suka dengan Ruth. Tetapi dia tidak bisa langsung menebus Ruth pada waktu itu. Kalau teman-teman nanti baca ceritanya. Nah, teman-teman, ada yang dari sini kita bisa melihat ada yang seolah kayak jodoh itu bukan di tangan lah, melalui dijodohkan. Ada juga yang mencari sendiri. Kalau boleh kita bilang, Ruth dan Naomi atau kisahnya Ruth ini kan seperti mencari sendiri ya, seperti jodoh itu di tanganku gitu. Dia berusaha merebut hatinya Boas, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini yang ada di Alkitab. Jadi ada yang dijodohkan, ada juga yang seolah-olah kayak berusaha sendiri, saya mencari sendiri gitu. Lalu pertanyaannya memang jodoh itu di tangan siapa begitu ya. Nah, kita akan membaca dari Amsal yang sangat baik gitu ya, kalau kita boleh renungkan. Amsal 30 ayat 18 sampai dengan 19. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak kumengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di tanah di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Jadi kalau Amsal itu mengungkapkan begini, ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan 4 hal yang tidak kumengerti. Itu kira-kira itu adalah sebuah ungkapan benar-benar heran, benar-benar gue nggak ngerti. Itu Amsal. Gaya dia penulisannya gitu ya. Raja Wali bisa terbang tanpa tersesat dan tabrakan di udara. Dia bingung gitu ya. Ini kan kagak ada jalurnya tuh di udara, dia jalur apa nggak ada kan? Kalau di darat kan ada jalur ya. Aneh gitu ya. Kemudian ular itu bisa melewati batu cadas tanpa luka. Karena batu cadas itu kan tajam-tajam tuh ujung-ujungnya, permukaannya. Ular kan kulitnya kan ya nggak tebal-tebal banget ya, tapi kok aneh, dia bisa ngelewatin batu cadas seolah dia tahu ini yang nggak tajam, ini yang tajam, jadi lewat sini seolah kayak tahu begitu. Itu Amsal melihatnya gitu ya. Kemudian kapal dapat berjalan hanya menggunakan kompas kalau zaman now. Kalau zaman dulu kan cuma melihat langit, bintang, rasi bintang.
menentukan mana utara, mana selatan, dan lain sebagainya gitu ya. Kalau di kapal. Jadi Amsal bingung, lautan begitu luas, orang itu kok bisa nyampe gitu ya, tanpa tersesat misalnya begitu. Dan bagi Amsal yang membuat dia lebih bingung lagi adalah sebenarnya jalan laki-laki ke gadis, ke seorang gadis itu bagaimana? Nah, teman-teman, kalau boleh kita renungkan dari Amsal ini, Amsal itu ingin mengatakan begini, teman-teman. Jalannya laki-laki ini kalau dalam konteksnya Amsal ini untuk mendapatkan gadis, seorang gadis, itu memang seperti jalurnya udara, jalurnya laut, jalurnya daratan, nggak tahu bagaimana caranya bisa nyampe. Artinya, bagaimana caranya engkau bisa mendapatkan jodohmu itu seluas lautan, seluasnya udara gitu ya, nggak tahu jalurnya bagaimana. Atau dengan kata lain, Amsal ingin mengatakan, ya jodoh itu memang benar-benar di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan. Apa kata arti jalan? Jadi jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Kata jalan, derek dalam bahasa Ibrani-nya, itu selalu dikaitkan dengan cara hidup. Jadi kalau seorang laki-laki, cara hidup seorang laki-laki itu baik, maka dia akan mendapatkan seorang gadis yang baik. Seorang gadis yang baik, jalan hidupnya baik, maka dia akan mendapatkan seorang cowok yang baik. Jadi kalau teman-teman cara hidupmu nggak benar, ya bisa-bisa kamu nanti dapatnya yang nggak benar gitu ya. Kira-kira demikian ya, teman-teman. Jadi artinya teman-teman, eh, jodoh di tangan siapa, boleh katakan kita nggak tahu. Apakah via orang tua, apakah via teman, apakah via Tuhan, apakah via lingkungan, dan lain sebagainya, itu jalannya luas. Seperti lautan, seperti udara, gitu. Nggak tahu. Tetapi yang mau kita gali di sini adalah bagaimana kita memantaskan hidup kita supaya mendapatkan jodoh yang terbaik. Memantaskan hidup kita, gitu ya. Saya tuh pernah diajak sama tukang pancing gitu ya, mancing. Saya tuh nggak suka mancing sebenarnya, tapi kalau diajak sih mau aja. Teman saya suka mancing, jadi dia ngajak saya di empang. Karena dia tahu itu di situ adalah ikannya, ikan lele, ikan gabus, dia punya apa? Punya umpannya tuh pasti yang dia sukai, ikan lele dan ikan gabus. Lalu kemudian dia ajak saya mancing di pinggir laut, bukan di tengah laut, di pinggir-pinggir gitu ya. Lalu dia menyiapkan umpan yang sesuai dengan ada di situ. Disiapin umpan-umpannya dan dia mancing. Lalu kemudian saya diajak di sungai, pernah saya di sungai, mancing di sungai, dia siapin umpan yang sesuai dengan sungai. Artinya teman-teman, balik lagi teman-teman, di mana teman-teman mencari jodoh itu ya di situ akan teman-teman temukan. Kalau teman-teman cari jodohnya misalnya ini sorry ya, tempat-tempat di nightclub, di disco gitu ya, ya engkau akan menemukan bukan orang-orang yang tepat. Kalau engkau mencari jodohmu misalnya di tempat-tempat bagaimana lah begitu tidak baik misalnya, ya pasti akan dapat yang tidak baik. Nah, ini saya stop dulu. Oke. Jadi teman-teman, ini yang kalau boleh kita bilang dari perspektif Alkitab mengenai jodoh begitu ya. Bagaimana teman-teman tahu bahwa jodoh itu di tangan siapa? Ya memang bisa di tangan kita, bisa bantuan yang lain-lainnya begitu. Tetapi yang paling penting kalau menurut saya adalah bagaimana kita memiliki kehidupan derek ya, jalan hidup yang tepat. Sehingga Tuhan pasti akan menunjukkan yang tepat siapa yang akan mendampingi kita dalam kehidupan kita gitu ya. Oke teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan untuk diskusi pada hari ini. Ada teman-teman? Ini chatnya banyak banget ya.
Silakan kalau teman-teman bertanya atau ini mengenai jodoh perjodohan gitu ya, atau punya pengalaman, silakan. Wah, kayaknya nggak ada yang nanya nih. Tapi ngerti ya teman-teman ya, saya sih berharap ngerti ya yang dimaksudkan dengan Amsal maupun yang tadi ya dari dua kisah perjodohan itu ya. Ya artinya teman-teman ketika teman-teman sudah menjalin kita bilanglah pacaran begitu ya, dan teman-teman punya konsep memang akan menuju kepada hal-hal yang serius, menuju kepada pernikahan, itu sangat baik begitu. Uh, tapi memang kitanya memang harus harus boleh dibilang kitanya harus peka begitu ya. Apakah dia ini adalah benar-benar jodoh saya begitu. Um, saya sih berharap teman-teman jangan cepat-cepat mengatakan ini adalah jodoh saya, walaupun engkau sudah cinta setengah mati gitu ya, katanya gitu ya, cinta setengah mati gitu ya. Ini adalah jodoh saya begitu ya, ini adalah uh, soulmate saya lah, bla 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 gitu ya. Tapi uh, teman-teman harus bertanya terus, apakah dia pasangan yang engkau pilihkan buat saya Tuhan atau tidak? Nah, itu maksudnya Amsal yang tadi. Jalurnya Raja Wali itu di udara, nggak tahu, jalurnya kapal itu luasnya luar biasa, maka di situ Amsal ingin mengatakan, berarti kamu harus tetap bergantung kepada Tuhan. Apakah dia itu adalah pasangan hidup saya atau tidak? Gitu. Jadi jangan langsung buru-buru statement gitu, karena teman-teman masih dalam posisi pacaran. Bahkan nanti kalau teman-teman sudah masuk ke dalam jalur pranikah, sebenarnya itu jalur pranikah itu membedah siapa dia ya gitu ya. Pranikah itu bisa membuat orang tidak jadi nikah, gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa pranikah itu adalah untuk jalur legalitas, bukan. Tapi sebenarnya kalau fungsi daripada katekisasi pranikah itu um, teman-teman itu nanti dikasih tahu kondisi secara konsep teologisnya dan juga bagaimana kondisi calon pasangan kamu. Kita kan seharusnya sih sampai ada tes kesehatan ya. Misalnya ada, tapi teman saya yang cerita sih, bukan saya yang ngalamin ya. Jadi waktu pranikah ternyata calon istrinya itu mandul, gitu kan? Kan ditesnya sampai ke situ. Atau calon suaminya itu mandul, gimana? Lanjut apa enggak? Gimana Mas Didit? Kalau calon istrimu ternyata mandul, kamu lanjut apa enggak? Lanjut bang. Lanjut kemana? Adopsi bang, adopsi. Adopsi. Punya duit emang. Lah, yang yatim piatu juga butuh orang tua bro. Lanjut aja lah. Gak semua orang punya iman seperti Mas Didit ya. Lanjut. Pertanyaan berikutnya, boleh nggak putus? Tahu nih, mandul.
Terus ada yang bilang putusin aja begitu kan. Oh, belum nikah. Belum, masih pranikah. Oh, masih pranikah. Masih pranikah, ternyata calon Mm-mm. istrimu dites itu mandul. Oke. Nah, lu gimana? Jadi lu bakal tahu nih, Ngobrol sih. lu nggak punya anak, bakal nggak punya anak. Ngobrol dulu pasti kan. Nah, Gimana nih, lanjut nggak gitu. kan calon Ini istrimu bisa bilang, konsekuensinya nggak punya anak nih. Hah? kalau calon Dulu istrimu, ya, Pak. calon istrimu kan pastinya kan, ya tergantung kamu lah, pasti kan gitu kan. Oh ya udah, lanjut sih bang. Berarti cinta mati nih ya. Gokil. Bukan masalah cinta matinya kan. Nah, gimana? Kita kan hidup berdampingan ya. Mm-mm. Kan namanya kayak gitu kan butuh pendamping. Iya nggak sih? Iya. Ya, anak tuh pemberian lah. Hmm. Kalau buat gue, nih boleh diokein, boleh bebas lah, bebas aja. Hai. Sarah juga mandul. Siapa? Sarah. Sarah, istrinya Abraham. Yoi. Dapat Oh. anak juga. Tapi kan gue bukan Abraham. Iya, tahu. Kalau gue sih gitu sih bang. Lanjut gue. Kalau misalnya kesepakatannya lanjut ya. Ya kan tergantung lu, bukan tergantung dia. Oh tergantung gue. Gue sih lanjut. Lanjut ya. Lanjut gue. Ya apa yang Punya- dibilang Baskoro benar, bahwa anak itu adalah pemberian, tanda petik bonus ya. Jadi bukan, jadi kalau teman-teman menikah itu adalah untuk mendapatkan keturunan, maka teman-teman step di situ udah salah. Jadi stepnya itu bukan di situ, karena menikah itu adalah membangun komitmen hubungan dan melayani Tuhan, artinya lebih dipakai Tuhan lagi. Walaupun itu berat ya teman-teman, ada juga yang masanya nggak bersedia begitu ya. Pertanyaan berikutnya adalah ketika di pranikah konseling begitu, ternyata calon istrimu itu nggak perawan lagi. Kira-kira bagaimana? Atau calon suamimu, yang perempuan ya, pernah menghamili orang lain. Ini masih posisi pranikah. Gimana? Kalau ada kasus demikian, kira-kira teman-teman akan bagaimana posisinya? Sewaktu pacaran lu nggak tahu, santai-santai aja kan ya. Tetapi waktu masuk pranikah, di konseling, di tes, maksudnya di konseling terutama, ketahuan. Ternyata dia tuh nggak virgin lagi, dan nggak tahu nggak virginnya itu udah berapa kali, atau ternyata calon suamimu itu pernah menghamili perempuan yang lain, dan nggak tahu itu, ngakunya sih sekali ya, nggak tahu itu berapa kali misalnya. Bagaimana? Ada yang bisa? Jangan cuma di chat doang beraninya ngomong ya, ngomong langsung ya. Kalau udah nggak perawan bang. Ya, misalnya nih, Mas Didit aja nih, ya Mas Didit, gimana posisinya? Paling pengalaman. Perawan nggak perawan itu kan bukan kelebihan kekurangan ya. Iya, Kalau buat gue nih balik lagi nih. iya, Kalau apa? Buat gue sih bukan kekurangan dan ini sih kelebihan kalau misalnya perawan nggak perawan, nah, ya kan? Jadi ya nggak masalah sih kalau buat gue. Kan balik lagi kalau misalnya mau nikah kan hitungannya berdua deh, berdampingan gitu. Maksudnya apa sih yang dicari dari sampai di titik tua tuh, sampai titik terakhir gitu loh, maksudnya berdampingan bersama. Itu sih kalau gue. Mas Didit boleh kasih ini. Ada yang lain teman-teman? Yang cowok dulu. Kasusnya demikian. Silakan coba yang lain. Kalau gue bang, Ya,
Kalau gue mah kalau sebelum pranikah sih ada obrolan gitu, gue masih bisa terima sih. Tapi kalau udah di pranikah berarti selama pacaran kagak ada apa kayak jujur-jujuran gitu lah. Aneh juga sih. Harusnya pas di pacaran di obrolinnya gitu. Ngobrolinya. Iya. Ngobrol sih yang penting. Nah, kan makanya gue bilang ketahuannya kan waktu pranikah. Nah, itu gimana? Lanjut apa enggak? Kalau gue sih kalau ketahuannya di pranikah kagak. Kalau ngobrolnya pas lagi di pacaran sebelum pranikah sih masih bisa diobrolin tuh, masih panjang kan. Ngobrolin lah gitu ya. Iya. Oke. Ada yang lain mungkin ada Sagam, ada Vivi, Andre, silakan. Halo bang, kedengeran nggak suara gua? Kasus yang tadi, Andrew. Ya kedengeran nggak suara gua bang? Kedengeran. Ada. Dengar. Ini yang mana nih bang? Yang Tadi yang ya, yang waktu pranikah nggak taunya dia nggak perawan begitu ya. Setelah waktu pranikah ya, setelah diselidikin, konseling, udah nggak perawan begitu kan. Lu kaget dan ceritanya, tahu ini. Nah, menurut lu bukan, lanjut apa enggak? berarti bukan sama gua ya? Bukan sama gua Enggak kan lah. berarti? Geblek. Ya kan masa bisa aja bang? Bisa aja kan, ketahuan nih kan gitu. Kita harus jelas dulu pelakunya siapa. Masa habis itu enggak ini ya kan? Teo, tanggung jawab Teo. Kalau gue sih ngeliatnya simple sih bang ya, maksud gue setiap orang kan, gue tuh kayak ngeliat buku sih bang, maksud gue kayak, jadi ketika masuk di titik itu, dan maksud gue kayak oke, di titik itu ya dia punya masa lalu, it's okay, tapi pertanyaan gue biasanya adalah kalau kayak gitu, oke, kalau misalkan seperti itu ya itu masa lalu ya bang. Gue maksudnya gue nggak bisa ngejudge dia di masa lalu karena itu urusan dia dan gue belum ada di situ kan, gitu. Nggak fair lah buat gue kayak keputusan gue untuk ke depan dipengaruhi oleh oleh histori dia di saat gue nggak ada gitu. Nah kalau gue prinsipnya ya gue tinggal nanya, maksudnya kayak ya gini kenapa, dan misalkan itu karena kesalahan dia misalkan, ini ya udah tinggal mau komit nggak, maksudnya ke depannya gimana gitu, maksudnya komitmennya dia, misalkan karena dia kesalahan dia, anggaplah dia suka mabuk gitu, terus bla 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 gitu, terus ya tinggal lihat masih suka mabuk nggak. Kalau masih suka mabuk berarti kan itu faktornya, ya itu gue nggak bisa lanjut karena dia berarti faktornya itu masih dipegang. Tapi kalau misalkan nggak, kok gue udah berubah dan gue udah nggak mabuk misalkan, nggak ini, oh ya udah berarti kan sisa kedepannya dia bersih bang. Maksud gue ibarat kalau buku ya, misalkan di belakang ada coretan, ya tinggal ditanya, lu udah tahu belum nulis yang di depannya nanti seperti apa? Udah gitu, berarti kan nggak bakal ada coretan, ya lanjut gitu. Tapi kalau dia belum tahu, misalkan aduh masih ragu segala macam, berarti masih ada coretan lagi nantinya. Nah itu yang agak susah. Jadi dilihat dulu sih pokok permasalahannya seperti apa. Kan kita nggak tahu bang, maksudnya nggak perawannya kenapa nih, kalau dia diperkosa terus masa jadinya kayak kita nge-blame dia kan gitu. Jadi juga yang tahu kan cuman gue nantinya nikah apa enggak, ya kan bang? Ya, good. Kalau gue. Ya, betul. Ada lagi teman-teman? Yang cowok boleh berpendapat. Bang Kris mana Bang Kris? Aduh, ada yang jadi Bang Kris. enggak. Aduh. Yang ulang tahun. Itu perlu itu. Lagi beli jajanan. Waduh, jajan dulu. Terus kalau gue pemabok gimana dulu? Mabuk. Siapa yang pemabok? Siapa? Bang Kris pemabok. Lah urusannya sama ketua majelis. Ya jadi ya kalau kondisi kayak begitu sih, sebenarnya penerimaannya beda-beda ya. Kalau kita ngomongin idealisme, memang nggak ideal. Tapi kembali lagi realistis bahwa kalau kasusnya gue misalkan, gue realistisnya gue bukan malaikat gitu aja. Jadi
mungkin kalau kejadiannya pas pranikah kaget ya, mungkin ada marah something, cuman untuk memutuskan lanjut apa enggak, mungkin butuh waktu, tapi kemungkinan besar sih kalau bisa mengampuni harusnya sih lanjut. Oke. Nah, bentar Bang. Ini mengampuninya gimana nih Bang maksudnya? Kan salahnya bukan ke lu, maksudnya gimana nih? Bukan, maksud gue kalau kita ngomong virgin or not itu kan gimana ya? Lo ngomongin tahun 2020, lo bergaul di mana or something, kan lo nggak tahu juga kan, setiap orang punya masa lalu gitu kan. Cuman maksudnya ketika lo taunya pas lagi pranikah, itu kan yang pertama pasti kaget. Tapi kan efek dari kaget itu paling sehari. Abis itu kan pasti ada rasa-rasa yang greget banget dah. Entah lu kayak marah atau gimana. Nah itu ya solusinya kan paling cuman pengampunan ya. Setelah kalau itu udah bisa lewat sih harusnya bisa lanjut. Kecuali lu ambil keputusan sebelum pengampunan terjadi, gitu aja. Menurut gue ya. Nah, marahnya karena dia tidak jujur atau karena dia tidak perawan, Bang? Ini beda nih. Karena dia tidak jujur. Oh, oke. Sip. Itu. Nah, sekarang yang perempuan. Waktu pranikah, ketahuan dia pernah menghamili. Nggak tahu berapa. Menurut kalian, lanjut apa enggak? Silakan yang perempuan berpendapat. Ini banyak yang perempuan nih, yang cewek-cewek. Ini kan kasus beneran nih ya, bukan kasus bohong-bohongan nih. Silakan siapa mau berpendapat? Ada Eva, ada Widya Windy, ada Dwi, ada Ayu, ada Audi, ada Claudia, Meli. Monggo. Dah. Ayo, siapa? Ini rumah mah susah lagi. Wik. Siapa? Apa gua dah? Gua lagi. Oh, Dwi mau menjawab. Wakilin Wi. Astagfirullah. Enggak lah Bang, kalau gua mah. Enggak ya? Enggak lah. Ceritain pengalaman, Wi. Astagfirullah, enggak ada sih, Cek. Enggak tahu tepat. Realistis aja sih, Bang. Kayaknya sih enggak. Enggak lah, Soalnya kalau cewek aku suka trauma. Asik. Bisa Asik. curhatin. Enggak, kalau misalnya tadi kasusnya apa tadi udah pernah hamilin ya. Berarti kan Ya. sebenarnya dia ayah dari seorang anak. Kalau misalnya ternyata dia nggak bertanggung jawab dengan pasangan sebelumnya, berarti kemungkinannya anaknya diaborsi dong. Gitu, maksudnya ya itu bakalan jadi bumerang buat rumah tangga kita selanjutnya. Jadi kayak enggak sih, kalau gue mah gue tinggalin. Berarti nggak bisa dapat duda nih, Bang. Kalau duda kan juga pernah ngambilin cewek lain. Oh itu beda cerita dong. Kalau ternyata dudanya keren, ganteng, tajir, loh Pertanyaannya, salah Bang. ya. Pertanyaannya Bang Bio gitu. Kalau dudanya CEO ya, Wi ya? Kalau dudanya CEO, terus misalnya dia udah bercerai secara legal, nggak apa-apa kok aku, loh salah ya. Saiful Jamil. Duda Herlino. Duda Nggak nolak Herlino. ya, Wi ya? Nggak nolak. Kalau Eva, nah punya nggak pendapat Eva? Seandainya kamu menghadapi demikian, pendapat kamu gimana? Kalau gue sih Bang, kayaknya enggak juga sih. Sama jawabannya kayak Dwi. Karena kan awalnya kan berarti dia nggak bertanggung jawab sama hubungan dia sebelumnya. Gitu. Berarti untuk kedepannya sama gue juga pasti
enggak juga dong gitu. Takutnya ntar dia mengulangi kesalahan yang sama. Ya, berarti teman-teman, apa yang selama ini saya kasih secara teologis begitu, teman-teman sudah memahami dengan baik. Puji Tuhan, jawabannya benar ya. Bang, tapi nggak jawab pertanyaannya Bang Bio nggak setara loh itu. Nggak sebenarnya. Ini yang paling jawab nggak apa-apa. karena kan harusnya di pertanyaannya cewek. Misalkan kalau ceweknya udah punya anak gitu misalkan, mau nggak, kan pertanyaannya gitu, jadi harusnya biar setara Bang gitu. Oh gitu ya, setara ya. Oke. Iya kan Bang? Iya kan kalau arahnya yang cewek begitu tadi. Iya kan? Iya benar. Udah punya anak mau nggak kan gitu. Ya kalau laki nggak kan gimana ngeliatnya dulu. Kalau yang udah itu makanya kan gue bilang jadi nggak setara. Ada capnya yuk, nggak perjaka. Di mana capnya? Jadi kalau yang umum kasus-kasus dalam konseling pranikah, ini kasus yang paling sering muncul. Kalau yang perempuan nggak virgin, kalau yang punya kalau yang ini umum ya, maksudnya umum ya, nggak juga semuanya, tapi umumnya. Kalau misalnya perempuan itu sampai punya anak, itu lebih terbuka. Perempuan itu lebih terbuka daripada laki-laki. Jadi misalnya kalau kasus yang, kalau Andrew tadi bilang kan, kok yang perempuan misalnya hamil ataupun punya anak misalnya begitu ya. Nah, sewaktu misalnya ada cowok yang mendekati wanita, begitu, yang mendekati perempuan yang sudah punya anak, kebanyakan, walaupun nggak semua, kebanyakan itu lebih terbuka. Bahwa saya sudah punya anak, begitu. Jadi dari awal, lu mau apa enggak, itu udah kayak ya terserah gitu, kalau mau enggak gitu. Nah, tetapi kalau dalam konseling pranikah yang laki-laki kebanyakan menyembunyikan. Jadi sifatnya laki-laki itu hiding, menyembunyikan, seolah-olah yang baik dan segala macam. Tapi ternyata setelah di konseling, ya itu tadi gitu ya, yang udah punya misalnya hamil, walaupun mungkin nggak punya anak begitu ya, mungkin digugurkan, mungkin ya gimana lah begitu ya, maksudnya sampai menghamili dan segala macam. Jadi ini kebanyakan yang muncul, yang sering terjadi begitu. Maka biasanya sih dari pihak hamba Tuhannya itu menyarankan, kalau yang tadi ya jawaban yang perempuan ya, yang tadi kasus perempuan, memang tidak melanjutkan untuk ke jenjang pernikahan. Jadi ya untungnya yang teman-teman yang perempuan udah ngerti bahwa itu bukan hal yang ini. Jadi teman-teman ya di situ pintar-pintarnya kita lah, maksudnya benar-benar kita harus aware di situnya. Nah sementara yang kasusnya yang perempuan tadi, yang cowok-cowok, kasus yang cowok-cowok, misalnya nggak virgin lagi, misalnya begitu, tanda yang paling bagus itu adalah pertobatan. Jadi misalnya begini, selama kamu pacaran sama dia, dia tidak terbuka misalnya begitu, tetapi kamu ngelihat dia berubah melayani, dia sungguh-sungguh hidup kudus, maksudnya sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Lalu ketika engkau tahu kisah masa lalunya, ya puji Tuhan ya, artinya dia sudah mengalami pertobatan, dan itu bisa dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Meli nanyanya, wah luar biasa nih nanyanya nih. Wah, ini ayat Alkitab ya. Tentang keperawanan ya, selain 10 perintah Allah, jangan berzinah gitu. Kayaknya sih nggak ada sih. Nggak ada ya kayaknya ya. Sepanjang saya baca Alkitab, ya karena Alkitab itu selalu mengatakan itu perzinahan, kekudusan hidup. Memang nggak ada sih yang ngomong masalah keperawanan begini, begitu, nggak ada sih memang. Nggak ada yang directly ngomong begitu-begitu, nggak ada. Tetapi memang kalau Alkitab secara umum kan mengatakan menjaga kekudusan hidup. Salah satunya adalah menjaga ya jangan sampai berzina, seksualitas begitu kan.
Kayaknya sih nggak ada sih, Mas. Tapi nggak tahu ya. Saya harus searching lagi, harus cari-cari lagi ya. Maksudnya harus selidikin lagi. Jangan-jangan ada. Ya, thank you, Kak. Ya memang teman-teman, walaupun masalah keperawanan itu zaman now itu sudah sangat relatif, tetapi teman-teman balik lagi tetap harus menjaganya dengan sebaik-baiknya lah begitu, terutama yang perempuan lah begitu ya. Maksudnya walaupun tanda petik ya itu masih bisa diampuni, tetapi jangan juga sebebas-bebasnya begitu ya, saya enak-enaknya gitu. Wah itu yang jangan begitu, jangan sampai begitulah, artinya jangan sampai itu terjadi. Jadi ingat teman-teman, masih di level pacaran, teman-teman masih berhak untuk putus walaupun satu pihak. Jadi tidak ada sanksi sosial, tidak ada dicap ini, dicap itu, nggak ada gitu. Teman-teman ada yang mau bertanya atau berpendapat? Bang. Ya. Berarti kayak rada nggak adil ya, kalau misalnya oke, si perempuan kalau misalnya punya masa lalu yang buruk, si laki-laki masih boleh menerima. Tapi kalau misalnya laki-laki punya masa lalu yang buruk, lebih baik tidak dilanjutkan. Ya nggak sih? Sebenarnya kalau masalah lanjut nggak lanjut itu relatif, Dit. Jangan salah loh, ada juga cowok yang begitu tahu ceweknya nggak perawan putus langsung. Apakah cowok ini salah? Enggak. Ya. Benar, nggak apa-apa. Karena masih tahap pranikah, masih tahap belum sampai menikah. Nggak masalah gitu ya. Maksudnya dia langsung putus aja gitu, nggak apa-apa. Apakah ada juga yang cewek yang dalam kasus pastoral pernikahan yang kalau aku baca-baca ada juga cewek yang tadi yang cowoknya sudah menghamili ya, bahkan punya anak gitu, tapi si cewek ini tetap lanjut karena dia melihat pertobatan cowok ini sungguh luar biasa misalnya. Jadi berarti kasarnya berarti sampai sekarang kalau yang gue pikirin sekarang sih jadinya kayak bukan kayak mencari apa ya, nggak cuma sekadar mencari kelebihan, kayak menerima kekurangan dulu nggak sih? Jadi memang jadi di masa-masa pacaran itu ketika kamu kenal kekurangannya, nah lu mau lanjut apa enggak? Di situ bebas, lanjut silakan, ya enggak apa-apa. Begitu. Jadi di masa berarti tak selalu yang berkilau itu indah lah ya? Ya memang begitu. Oke. Ada yang cakep banget tapi minus kelakuannya. Ya. Iya nggak sih? Gua tahu tuh. Apakah seorang cowok siapa yuk? Temen gua lebih kecil. Rame dah udah. Apakah seorang cowok rajin pelayanan bahkan sampai majelis, dia baik enggak? Belum tentu baik. Gitu ya. Oh, belum tentu baik. Wow. Percaya gue itu. Wow. Iya, gue juga percaya tuh. Majelis, ternyata punya pacar digebukin pacarnya gitu kan, gak ada yang tahu ya. Makanya teman-teman ketika punya pacar ataupun sedang berpacaran pada saat ini, ya bener-bener kamu harus kenalin itu gitu, yang minus-minusnya itu. Lo punya pacar cantik, yang cowok yang cantik, wah pokoknya lu bawa kemanapun mengakui dia cantik, tetapi ternyata dia sifatnya boros dan lain sebagainya. Lanjut apa enggak? Gitu ya. Kalau lu mau lanjut, ya tahu dong resikonya bagaimana gitu kan. Misalnya kayak begitulah. Makanya di masa pacaran itu teman-teman harus benar-benar kenal, diupayakan mengenal karakternya ya, terutama karakternya. Jangan ini gitu ya. Saya kan pernah cerita nggak salah, mantan saya dulu itu dia itu adalah anak daripada direktrisnya Citibank. Direktris ya, mamanya itu direktris Citibank.
Lalu ketika saya masih pacaran sama dia, mamanya itu ngeliatin saya, akte rumah. Ini nanti kalau nikah kalian tinggal di sini. Kemudian ada emasnya, ada apa segala macem. Terjamin lah. Direktris Citibank ya, bukan bank-bank yang biasa, ini Citibank gitu ya. Dan sudah disiapin sama orang tuanya, ini nanti kalau nikah ini begini. Tetapi ketika saya pacaran dengan dia, ada karakter yang saya nggak bisa terima. Ada karakter yang saya nggak bisa terima dari dia. Dia suka ngatur. Mantan tuh bang? Mantan. Masih sayang nggak? Goblok. Ada di Instagram saya, dia ada. Dah. Biasa aja. Gua Mas Koro masih sayang sama mantannya, Bang. biasa Waduh. aja, Mas. Oh biasa. Biasa aja. Yang Bang. Batman. Iya. Batman. Hai. Jadi ketika gue ngomong sama teman gue gitu ya, nongkrong, lu udah putus, kenapa putus? Dia suka ngatur, goblok lu dasar, gue dibagi di goblok-goblokin. Timbangannya begitu aja lu bla 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 bla. Kan terjamin gitu kan isyaratnya. Lu nikah sama dia itu pasti terjamin. Lu aja orang miskin kata temen gue bilang gitu kan. Tapi ya, gue nggak kena di situnya. Suka ngatur. Soalnya kan gue biasanya ngatur orang. Gue tiba-tiba diatur, waduh gue benci banget dah. Itu ya teman-teman ngerti ya. Walaupun yang gue melakukan keputusan yang yaelah cuma begitu doang gitu ya. Kayaknya lu mau mutusin kok cuma hal yang kayaknya sepele gitu ya. Tetapi kalau bagimu itu besar ya sudah, putusin aja. Toh masih pacaran. Gitu, contohnya gitu teman-teman. Jadi jangan, aduh dia sudah punya ini, aduh sayang banget ya kalau diputusin ya, udah gue bela-belain aja lah. Nah itu dia. Nah pernikahan nanti bisa banyak masalah daripada baiknya gitu ya. Pasti banyak masalah. Gitu. Ada lagi teman-teman? Boleh share? Hai. Emang kalau ngomongin kayak gini tuh enaknya sambil makan, minum ya, sambil Wih parah. Ngopi, ngerokok. iya, ngopi, makan kacang. Jamuan. Iya, betul. Masa ngerokok sih? Baru udah ngomongnya panjang nih pasti nih ya. Biasanya jam 12 malam baru mulai nih. Yang serius-serius jam 12 malam ke atas. Bercandaan post story emang. Oke teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya dalam KTB ini. Saya senang. Bang. Ya? Terakhir bang. Oh iya, Nanya nih. boleh ya. Bener nggak sih tidak ada pernikahan yang sukses? Hah? Tapi yang ada tuh sukses bertahan pada pernikahan. Boleh aja sih. Dari mana lu? Hah? Kenapa? Kata si Dwi, filosofi dari mana? Dari mana? Wawasan luas, friend. Wede, mantep nih. Gue kira di Gama doang ngawasannya. Kejauhan main lo. Beda Sampai lupa planet. pulang gue, sampai lupa pulang. Itu Makanya Dwi sekarang mainnya udah jauh loh, sampai di sana loh, di kafe loh Dwi mainnya. Sekarang anak kafe loh Dwi. Gila. mau sampai Berarti Reni. sekarang di rumah ya? elah. Di rumah bang, di rumah. Oh di rumah, kirain di sana. Jangan lagi di kafe dia nih sekarang. Yang statement yang tadi sih, ya dibilang bener-bener gimana, nggak juga gimana gitu ya. Tetapi teman-teman ketahuilah bahwa desain daripada pernikahan yang Tuhan berikan kepada kita itu bahagia dan indah. Itu desain. Kenapa? Kalau teman-teman masih ingat lah yang pernah saya sampaikan itu adalah Adam dan Hawa itu dipertemukan Tuhan di Taman Eden. Itu adalah surga. Jadi desain rancangan pernikahan awal yang Tuhan ciptakan Adam dan Hawa itu didesain di surga. Berarti desainnya itu adalah sungguh indah. Seandainya, ada yang menduga nih para teolog, seandainya kalau Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa waktu di Taman Eden, maka kemungkinan tuh Adam dan Hawa punya anak di situ.
Jadi artinya desainnya Tuhan itu untuk pernikahan itu bahagia. Bukan didesain untuk yang tidak bahagia. Maka sampai sekarang kalau pengen bahagia dalam pernikahan ya memang harus hidup di dalam Tuhan. Jadi kalau cuma pernikahan itu bertahan hanya untuk bertahan, maka pernikahan itu banyak nipunya. Banyak loh pernikahan yang hanya cuma bertahan tapi sebenarnya sudah cerai. Banyak. Suami istri terlihat suami istri, di rumah terlihat suami istri, di depan anak-anak terlihat suami istri, tetapi demi anak-anak, demi menjaga budaya, demi menjaga kehormatan, mereka tetap mempertahankan pernikahannya. Tetapi mereka kehilangan tujuan daripada pernikahan itu apa. Nah, ini pernikahan yang salah. Begitu Mas Didit. Oke. Berarti Kayak kalau sinetron Indosiar itu loh, Mas Didit. Gua nonton sinetron, Wi. Oh, siap. Gimana kalau kita nonton aja gimana? Hey, Kilik terus. Boleh juga tuh caranya. boleh juga. Berarti gini, Bang. Nah, Menikah itu kan berarti tidak mengurangi ini ya, beban. Malah menambah beban. ya, Menambah masalah. ya, Tapi bedanya kalau belum nikah ya mikirinnya sendiri. Kalau udah menikah ya mikirinnya berdua. Iya nggak sih? ya. Iya kayak gitu bukan? Iya benar, menikah pasti kita punya ya kayak dua keluarga bergabung, keluarga besar ya pasti ada masalah begitu ya. Tapi kalau kita memahami tujuan pernikahan, kan tujuan pernikahan itu kan adalah untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Itu dulu tujuan pernikahan itu memuliakan Tuhan. Oke. Itu yang paling harus ditangkap dalam otak kita. Jadi ketika saya punya istri, saya punya suami, tujuan pernikahan kami adalah memuliakan Tuhan. Kalaupun ada beban, ada tantangan, permasalahan, ya nggak apa-apa kita hadapi bersama-sama begitu. Tidak menjadikan beban dan masalah itu malah menghancurkan hubungan pernikahan ini. Jangan. Itu. Jadi contoh deh di Alkitab yang jelas sekali. Aquila dan Priscilla yang saya kemarin minggu lalu ya saya pernah ngomong di siapa tuh Bang? YouTube. Aquila namanya, Priscilla. Kita nggak tahu Priscilla sih, Priscilla nggak tahu Priscilla. Jadi, tolong kasih tahu Cek. Priscilla dan Aquila. Masa nggak tahu Priscilla Aquila ini kan suami istri. Mereka itu, ya Priscilla dan Aquila, mereka itu sampai harus terlempar di Korintus. Jadi mereka membangun usaha dari nol. Mereka hidup miskin, suami istri ya, hidup miskin, membangun dari nol, usahanya pasti banyak masalah dong, banyak. Tetapi mereka bertemu dengan Paulus, mereka belajar firman Tuhan, lalu ketika mereka belajar firman Tuhan, suami dan istri ini malah memuridkan seorang yang bernama Apolos, seorang yang sangat besar pada zamannya. Nah dari situ secara tidak langsung kita melihat Priscilla dan Aquila itu menghadapi tantangan problem kehidupan keluarganya bersama-sama dengan Tuhan. Malah memakai kehidupan Priscilla dan Aquila untuk memuridkan seorang yang bernama Apolos, seorang yang besar begitu. Ini konsep yang benar. Gitu. Iya. Makanya kalau suami dan istri tidak melayani, nah ini repot. Bener repot. Berarti harus melayani Bang? Tetap harus pelayanan. Aduh. Bener. Kok aduh? Ayo Nggak dari kunci C, apa-apa. Bas. Hah? Dari kunci C, melayani. Gitu ya. Jadi teman-teman itu yang konsep yang harus teman-teman pikirkan. Jadinya ketika teman-teman ya gitu ya. Ketika teman-teman akan serius dalam berhubungan ya, tetap terus andalkan Tuhan gitu. Kembali lagi teman-teman. Tapi Bang mau tanya dong Bang.
Ya. Kalau misalnya nih, sebenarnya nggak tahu sih kalau pernikahan yang bahagia tuh apakah ada indikator khususnya gitu apa gitu maksudnya. Terus soalnya kalau sekarang nyatanya aja gitu ya, ini kan gue jadi nonton YouTube-nya Rachel Gordar tuh ya, itu kayak seru banget ngelihat ternyata banyak banget nih kisah-kisah pelakor gitu. Time ya Wi, Cu Time. Iya, Cu Time seru banget gak sih? Bahkan yang bakal sebelnya lagi yang pelakornya tuh bahkan sorry to say ya. Cowok juga gitu loh, maksudnya anjir lah dalam hati gue, ini yang nikung suami kita tuh cowok juga gitu loh. Maksudnya, iya bang, sumpil. Terus itu kayak, apakah itu malah jadi gaya hidup tanda kutip masa kini, perselingkuhan itulah, terus pelakor itulah, ditambah lagi dengan sinetron Indosiar yang ya kan mak gue nonton, gue jadi nonton kan, maksudnya alasan kisah rumah tangga sebegitunya gitu. Terus jadi ya udah, bang gimana sih bang indikator bahagia itu apa gitu dalam pernikahan ya? Iya, terus bagaimana mungkin mengurangi ya itu tadi ya yang kayak pelakor atau perselingkuhan di masa mendatang tuh kita mendeteksinya sejak dini tuh bagaimana? Ya. Oke, ini berdasarkan tipsnya gue deh, gitu ya kan? Karena kan gue seharusnya harus gue pelajarin lagi ya, berdasarkan yang Alkitab. Tapi berdasarkan pengalaman gue dengan Mevi. Pertama, jangan pernah membangun pernikahan dengan asumsi bahwa pernikahan itu supaya gue mendapatkan seksual yang enak. Salah, ya. Karena ya benar, ini lu akan hancur. Makanya yang cowok dan perempuan jangan sering nonton bokep ya. Itu salah, bukan. Lu akan mendapat gambaran yang hancur sehingga muncullah perselingkuhan. Jadi ketika kamu mencintai seseorang, mengasihi seseorang, kasihlah karakternya dia, bukan bodinya dia. Sebab kalau lu mengasihi bodinya dia, seksualnya dia, gue jamin pernikahan lu akan dingin dalam waktu 1 tahun. Akan dingin dalam waktu 1 tahun. Sehingga muncullah perselingkuhan dan lain-lainnya. Gitu ya. Jadi ketika kamu mencintai ya pasangan kamu ataupun pacar kamu, cintailah karakternya dia. Kasihlah karakternya dia. Itu yang gue lakukan sama Mevi. Gitu ya. Jadi Mevi kalau secara tampang kan biasa-biasa aja. Dibilang cantik juga enggak. Ini ada adik-adiknya nih. Biasa aja. Mantan gue, silakan dong cek gitu ya mantan gue gimana bentuk rupanya. Mantan bang? Hah? Mantan? Iya. Mau gue kenalin dia yang available mau. Tapi ketika gue bertobat, gue sadar ketika gue membangun rumah tangga, gue nggak ngelihat seksual. Walaupun itu penting, maksudnya itu kan untuk keturunan segala macam gitu ya. Tetapi gue nggak melihat itu. Yang gue mengasihi istri gue tuh karena gue sungguh-sungguh mengasihi dia apa adanya. Sehingga teman-teman kalau kita berhasil sampai di situ, kita bahagia teman-teman. Bahagia banget gitu ya. Mevi itu selalu ngomong gini, bang gue gendut nggak? Bang makeup gue bagaimana bang? Bang rambut gue bagaimana? Gue mau ini mau ono. Gue bilang I don't care. I don't care. Karena ketika gue mencintai lu, gue nggak ngeliat itunya. Bukan karena makeup lu, bukan karena body lu yang gemuk, yang seksi, yang apa, enggak. Bukan karena lu hitam, yang putih, apa, enggak. I don't care. Karena gue tahu, we become older, kita akan menjadi tua. Dan kita akan menjadi peot. Dan kita akan menjadi ugly, sangat jelek. Dan sangat bau. Tapi ketika itu terjadi, apakah lu masih mencintai pasanganmu? Nah, kalau cinta kita ini ditaruh di situ, di rupa gitu ya, di bentuk badan dan rupa, maka gue akan jamin 1 tahun kamu menikah dingin.
Dan itu ya teman-teman, jangan sampai itu kita terjebak di sana. Jadi teman-teman, ketika gue ingin simpelnya aja adalah cintailah pacar kamu ataupun nanti ya itu karakter yang kamu cintai, maka lu bahagia. Ini apa ya? Nanti kita bisa explore lagi pertanyaannya Dwi ya. Karena kita ini ya kita lihat-lihat lagi gitu. Makanya saya selalu menekankan ke teman-teman, pokoknya jangan sampai engkau jatuh cinta kepada seseorang itu karena seksualnya, bahaya. Tapi bukan berarti gue mengatakan ya kan, ya lihat cakep, lihat cantik ya boleh begitu ya. Tetapi itu kan sebagai pengantar kan, lalu lihatlah karakternya. Godaannya banyak Dwi, banyak. Yang godain gue juga banyak Dwi. Wadaw. Banyak. Cie. Ya. Cie, cewek apa cowok bang yang godain itu? Mantan sih. Mau bilang sendiri apa gue bilang ini bang? Waduh, emang mantan-mantan ya. Mevi tahu. Kan Mevi kan bebas lihat HP gua, WhatsApp lah, bebas. Tahu. Dia tanya ini siapa bang? Itu mantan, bang. Tahu. Enggak. Itu langsung nyanyi itu Mbak Mevi, ku menangis. Apa sih? Ku menangis. Biasa aja, Mevi enggak ini. Soalnya percaya kan? Enggak semua orang kayak lu, Wi. Nyantai aja kali. Curhat ya, Wi. Kok ngegas sih sama Dwi, Kabas? Tahu, biasa aja dong. Mentang-mentang gak gue respon. Waduh. Jadi harus saling percaya gitu kan. Bahagia kedua tuh harus saling percaya. Udah gak ada yang lain. Percaya. Dia nggak akan ngapa-ngapain misalnya gitu ya. Percaya aja. Gitu yang membuat kita jadi bahagia dalam pernikahan gitu. Waduh, terus kalau misalnya kalau udah nikah terus terjadi itu, bang, pelakor-pelakoran itu cerai. Dwi korban Indosiar. Kebanyakan nonton sinetron begini nih. Indosiar kan nonton Uya-Kuya, Wi. Dwi Uya-Kuya ini gue tahu. Hipnotis aja bang, hipnotis biar jujur. Dihipnotis dong. Aduh, lu nonton ya. Tahu Dewi, gue bakarin tisu nih. YouTube Showtime itulah, anjir lah, ya ampun. Itu mana sih? Ada bang, Rachel Goddard namanya. Ada Rachel Goddard namanya. Nah dia tuh ada Showtime. Aduh. Apa Showtime? Curhat time. Nah di situ tuh taunya chat time. Mama Dede. Iya, suka buka sesi-sesi kayak pengalaman-pengalaman korban atau pelakor gitu. Oh. Sedih banget nih ngelihatnya. Beda bang sama ternyata Godfather 2020. Udah bang, Godfather aja nontonnya. Godfather, iya benar-benar. Sama Narcos ya? Yoi, narkos. Ya nanti diituin lagi, nanti kalau yang masalah perselingkuhan segala macam dilihat kasus sih. Dilihat kasus lah, kalau itu sih kita lihatnya kasus sih. Nggak bisa langsung serta-merta inilah gitu. Tapi ya balik lagi sih ya teman-teman, kadang-kadang kenapa jadi pelakor, kenapa jadi selingkuh. Kadang-kadang sih gue pengen ngomong, ya lu salah milih sih, nah itu. Win, salah milih Win. Jadi, ya lu salah milih sih, udah. Gue sih kadang-kadang pengen, ya aduh. Salah milih. Gitu ya, Cek. Bang, teman aku ada yang jadi ini bang. Win, gimana? Enggak. Gimana? Enggak Win. Dilanjutin Win. Gue aja terus. Ya itu teman-teman, pokoknya jangan sampai salah milih lah. Ya itu jadinya inilah, jadi bisa kemana-mana, jadi kacau, kasihan teman-temannya lah.
yang tidak bahagia jadinya begitu ya. Tapi bukan berarti masih bisa, kalau itu kan nanti kan di ranahnya pernikahan ya, jadi masih bisa diperbaikin. Sebenarnya masih bisa diperbaikin sih, masih bisa. Ada kok banyak juga pasangan yang mau cerai karena perselingkuhan, lalu kemudian terjadi pertobatan, jadi akhirnya balik lagi gitu ya. Ada banyak gitu kan yang terjadi. Bang, Ya, Bang, kan tadi kan yang bilang kita selalu tentang jodoh kan. Nah, sedangkan pas saya rasa sih semua pasangan sih ya, kalau misalnya mau nikah itu memang semua sikap mereka itu pasti yang keluar yang baik-baik. Nah, pas di awal kita taunya salah memilih gimana? Banyakin ngobrol pas pacaran. Ya namanya pacaran kan Bang, si manis-manis tuh semua tuh yang keluar. Emang benar ya, ngobrol makanya ngobrol baik gitu ya. Asal saya meyakini sih, asal kita doakan sungguh-sungguh pacar kita lah gitu, doakan sungguh-sungguh apakah ini benar-benar Tuhan adalah jodoh saya, soulmate saya, maka Tuhan itu akan membuka jati dirinya, siapa dia sebenarnya. Itu terjadi kok, terjadi. Oh, pantesan yang kemarin bukan jodoh, Win. Jadi itu pasti terjadi. Kalau itu terjadi, engkau si Windy, engkau harus bersyukur karena Tuhan masih mengasihimu. Oh iya nih, dilindungin gitu. Nah, ketika misalnya pacaran setahun baik gitu ya, kayaknya nggak ada apa-apa, maksudnya oke. Lalu mungkin kalian sudah mulai merencanakan ya udah kapan kita menikah misalnya begitu, is okay. Lalu kemudian nanti kan masuk yang namanya pranikah yang tadi saya bilang kan ya, masuk yang pranikah. Nah di situ kan nanti kan dibukakan siapa engkau, siapa dia, begitu kan. Nah nanti kan kita tanya, ini begini, kamu masih mau lanjut, gitu kan. Nanti dia itu begini-begini, dia itu begini-begini, kamu masih mau lanjut. Kan kalau di pernikahan kelihatan apa dan bagaimananya dia. Gitu. Di pranikah kayak tersihir gitu ya Bang ya, jujur langsung. Bisa sih lu bohong-bohongin bisa, tetapi kan berhubung gue ini raja bohong, jadi gue tahu siapa yang bohong, siapa yang enggak. Oh, jadi bagusnya bawa ke Bang Dion. Yaudah nanti pranikahnya jangan ke Bang Dion. Bawa. Masuk. Gitu, jadi jangan khawatir, tapi tetap ya doain ya sungguh-sungguh apakah dia benar pasangan hidup saya. Doain terus saja. Pastilah nanti ada lah entah kejadian apa dan bagaimana ya Tuhan bukakan sih siapa dia sebenarnya. Nah di situ kamu bergumul masih lanjut apa enggak begitu. Tetapi karena ya kalau ini ya enggak ya nggak apa-apa begitu. Jadi ya pernah saya ceritakan sampai adik saya sudah sampai level martupol aja nggak jadi nikah. Sudah pertunangan nggak jadi nikah. Karena Tuhan ungkapkan siapa jati dirinya si cowoknya ya, maksudnya cowoknya adik saya itu. Karena dia main tangan, gitu. Si naga ya bang? Iya. Woi. Hati-hati tuh. Hati-hati. Ya. Makanya putus. Bersyukur Ayu bersyukur. Ayu bersyukur nggak usah pakai martumpol. Waduh. Main tangan aneh. Tetap berdoa ya, Yu. Main tangan berdoa. Misalnya Anes sama Ayu, ini kan lagi break nih ceritanya. Nanti balik lagi. Gimana? Pak Ayu jagain jodoh orang, Bang. Rem kaki, rem tangan nih. Ada Ayu yang jagain jodoh orang. Ya, break dulu. Ayu dari gereja sebelah, tenang aja. Lalu kemudian akhirnya setelah timbang-timbang, mikir-mikir, ketemu yang lain, balikan lagi, is oke. Gitu. Coba Ay main yang jauh, Ay, siapa tahu kan. Main jauh ketemunya Baskoro. Waduh. Coba Ay jadi Kuningan Sudirman. Kasihan saya. Jangan ke Pulau Mas ya.
Temen macam apa sih lu? Emang apa sih? Pulau Mas? Coba main ke Tangerang gitu. Ya, teman-teman, thank you untuk hari ini KTB-nya, dan balik lagi teman-teman, kalau masalah perjodohan bagi saya masih misteri ya tentang perjodohan. Saya juga kadang-kadang ngebayangin ya, ini anak-anak pemuda sini nih jodohnya siapa? Itu tuh masih saya kadang-kadang ya itulah. Coba Bang, Cenayang Bang, Cenayang. Apa Bang dijodohin? Sesuai dengan Amsal yang tadi ya, jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadar. Jadi benar-benar nggak tahu ya jalan seorang laki-laki. Dan Raja Wali ada di Gama tuh, Bang. Gue jalan camar Bang, gue jalan camar. Memang misteri teman-teman. Kita nggak ada yang tahu. Tapi saya meyakini kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pasti tepat pada waktunya itu Tuhan akan pertemukan dan memberikan sinyal yang kuat bahwa ini adalah teman hidup saya, begitu. Itu saya sih meyakini hal itu terjadi ya, seperti kisahnya Ishak, Ribka, Ruth juga ya. Itu terjadi kok dalam kehidupan kita, bisa terjadi. Jadi teman-teman gak usah khawatir dan jangan punya pikiran yang buruk tentang pernikahan. Artinya pernikahan itu kok kayaknya mengerikan, dan enggak, teman-teman, tidak. Konsep Alkitab pernikahan itu sangat indah, sangat bahagia, sangat damai sejahtera, sangat indah, benar-benar indah. Jadi jangan sampai terdistrak ya, terganggu dengan yang lain-lainnya begitu teman-teman. Terima kasih teman-teman untuk hari ini.